Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat absen di LMS Manpinrang. Jadi, pertama kita mengunjungi situs atau website e-learning kita dengan mengaksesnya melalui Google Chrome atau Mozilla atau aplikasi-aplikasi browser lainnya yang ada di laptop kita. Selanjutnya kita akan masuk ke website atau situs belajar e-learning kita, yaitu belajar.manpinrang.sch.id. Kita enter. Nah, akan tampil e-learning LMS Manpinrang seperti ini. Kita masukkan username dan password. Saya sudah menyimpan di komputer saya, jadi tidak perlu saya mengetik. Bapak Ibu bisa langsung masuk. Nah, inilah tampilan awal setelah kita masuk. Di sini mata pelajaran yang kita ajarkan. Untuk memudahkan saya ubah dulu ke versi bahasa Indonesia. Ya, untuk mengubahnya ini ada gambar bulat. Ini gambar bumi bulat ini ada pilihan English sama Indonesian. Kita pilih Indonesian. Nah, saya akan mencontohkan membuat absen di pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 MIPA 1 dan 2. Nah, saya akan masuk ke kelas ini. Kita klik. Nah, di sini tampilannya belum ada absen. Saya belum buat absen. Nah, saya akan membuatkan absen di bagian atas sini, pas di bawah selamat datang di pembelajaran Al-Quran Hadis. Saya akan buat absen di sini. Tapi sebelumnya saya perlu ingatkan bahwa di Al-Quran Hadis kelas 10 MIPA 1 dan 2 ini, itu jumlah pesertanya, kita bisa cek di peserta, itu ada 70 orang. Ya, 70 orang. Nah, yang sudah bergabung di saya ini ada 70 orang. Di sini terbagi atas dua kelas, kelas MIPA 1 dan MIPA 2. Nah, tetapi saya akan membuat absen. Saya akan membuat absen ini yang nanti akan memisahkan secara otomatis kelas MIPA 1 dan MIPA 2. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini yang akan saya tunjukkan. Pertama, kita untuk mengedit bagian ini kita harus hidupkan mode ubah dulu. Kita klik ini. Oke, kalau sudah muncul tanda-tanda edit seperti ini, itu berarti kita sudah bisa melakukan editing dan kita bisa menambahkan aktivitas-aktivitas. Nah, saya akan buat absen di sini. Absen. Supaya cantik, saya akan buat juga header kayak begini. Judul ya. Caranya saya tambah topik. Ini untuk mempercantik saja ya, dan memudahkan siswa melihat. Saya buat tambah topik satu saja dulu. Satu. Ini topik 6 saya ubah menjadi daftar hadir di huruf besar semua supaya lebih jelas ya. Nah, ini akan saya naikkan ke atas, saya taruh pas di bawah selamat datang. Saya angkat ini, caranya ini tinggal diklik ya. Klik, jangan dilepas ya. Baru kita tarik ke atas, bawa ke atas. Jangan dilepas ya. Tarik ke atas. Sampai. Oke, sampai. Kita akan taruh di sini. Nah, jadi saya akan menyimpan absen di dalam ruas daftar hadir siswa ini. Nah, setelah itu kita tambahkan aktivitas atau sumber.
Saya klik. Oke, saya klik kehadiran. Ya, warna merah ini simbolnya. Saya klik. Nah, akan muncul menambahkan kehadiran baru ke daftar hadir siswa. Apa namanya? Kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Saya buat di sini yang umum-umum saja, daftar hadir siswa. Ya. Nah, saya kasih deskripsi penjelasan tentang daftar hadir ini. Silahkan mengabsen sesuai jadwal. Saya kasih dalam kurung penjelasan batas akhir. Jadi setiap jam hari saya itu saya kasih toleransi anak-anak bisa mengabsen sampai jam 4 sore. Ya. Saya kasih petunjuk cara mengabsen karena ini masih baru. Klik tanda klik daftar hadir. Lalu pilih biasanya kalau di berbahasa Inggris di siswa itu ini tulisannya submit attendance. Ya, saya bold ini supaya menjadi perhatian. Ya. Lalu, saya kembalikan. Lalu pilih status kehadiran dan kirim. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini penjelasan ini saya akan tampilkan, saya harus centang. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan itu di menu pengaturan modul umum. Jadi kita akan menentukan bahwa absen ini diakses berdasarkan grup-grup yang kita telah buat. Karena saya mengajar di kelas MIPA 1 dan 2, maka ada 2 grup di sini, grup MIPA 1 dan grup MIPA 2. Nah, caranya kita tinggal klik ini, pilih. Maaf, saya pilih ini pengaturan modul umum. Nah, di sini mode pengelompokan diperhatikan. Untuk defaultnya, standarnya itu tidak ada grup. Nah, sementara kita akan membaginya ke dalam 2 grup. Nah, kita pilih grup terpisah. Kalau grup terpisah itu maksudnya siswa di MIPA 1 dan MIPA 2 itu tidak bisa saling melihat absen. Ya. Jadi MIPA 1 tidak bisa melihat siswa-siswa di MIPA 2, MIPA 2 juga tidak bisa melihat di MIPA 1. Ya, kalau itu grup terpisah. Kalau grup terlihat, tetap terpisah, tetapi dia bisa melihat. Jadi tetap terpisah ini, MIPA 1 dan MIPA 2 terpisah, tapi MIPA 1 bisa melihat siswa kelas MIPA 2. Nah, kita pilih yang terpisah saja. Oke, sudah itu kita simpan. Dan kembali ke kursus. Oke, sudah. Nah, ini berarti rumah atau buku daftar hadir siswa telah kita buat. Selanjutnya, langkah berikutnya kita akan memformat atau mengisi daftar hadir ini sesuai dengan hari-hari yang kita mengajar di kelas itu. Kita klik ini, kita masuk ke pengaturan absen. Nah, sebelum kita menambahkan sesi, kita buat dulu setelannya.
setelan status. Karena ini masih defaultnya berbahasa Inggris, kita harus ubah dulu. Setelannya itu hadir. Hadir. Kemudian izin. Kemudian sakit. Alpha 0. Chordnya kalau mau ikuti ini, kalau tidak ya dikosongkan saja. Ya. Ini 1 ya. Setelah itu kita perbarui. Ya. Perbarui. Ya. Perbarui ini kita klik ya. Berarti ini sudah berubah ini. Nah, langkah berikutnya setelah status kita sudah ubah menjadi berbahasa Indonesia dan sesuai dengan konteks pembelajaran kita, kita lanjut ke tambahkan sesi. Nah, di sini di kelompok-kelompok itu sudah muncul kelas MIPA 1, MIPA 2, sudah muncul grupnya. Karena kita sudah setel grup di depan tadi, di pengaturan grup itu tadi ya, yang saya tunjukkan. Kita sudah. Nah, pertama kita akan buat absen di kelas 10 MIPA 1. Kita klik ini MIPA 1. Nah, di MIPA 1 saya mengajar pada hari Selasa. Saya akan buat absen mulai besok tanggal 10, 17, 24, 31, kemudian 7 September, 14 September, 21 September, 28 September. Saya akan membuat sampai 28 saja dulu ya. Nah, untuk berikutnya juga masih bisa kita buat. Ini kita bisa buat setiap hari tapi kan repot gitu. Jadi kita buat satu kaligus dari tanggal 10 dibuatkan sampai tanggal 28. Saya mengajarnya hari Selasa. Tiap hari Selasa. Jadi tanggal 10 saya mengajar. Besok sampai tanggal waktu dulu. Saya mengajar setiap jam, kalau di MIPA 1 saya mengajar di setiap jam 10. 10.00 sampai ini saya kasih toleransi bahwa siswa itu boleh mengabsen sampai jam 16.00. Ya. Meskipun di roster saya mengajarnya sampai 10.40. Kalau Bapak Ibu mau tegas seperti ini boleh juga. Jadi dia akan 10.40. Cuma saya kasih toleransi siswa mengabsen sampai jam 16.00. Ini karena durasi pembelajaran di e-learning mungkin bisa lama ya tentunya. Nah, saya tuliskan deskripsi absen kelas 10 MIPA 1. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke multisesi. Ulangi sesi di atas sebagai berikut. Kita centang supaya kita dibuatkan absen setiap jam 10 ini, setiap hari Selasa. Saya mengajar setiap hari Selasa. Untuk minggu ini tidak usah diubah ya, tetap saja. Yang menentukan itu ulangi sampai tanggal berapa. Jadi dia akan membuatkan kita sampai tanggal 28 September. Saya lihat dulu kembali. Sampai tanggal 28 September. Hari Selasa, betul. Nah, September. Nah, ini. Oke, jadi saya akan membuat absen di kelas MIPA 10. Kelas 10 MIPA 1 tanggal 10 Agustus 2021 dari jam 10.00 saya kasih batas waktu akhir mengabsen itu jam 16.00. Saya kasih deskripsi absen kelas 10 MIPA 1. Lalu absen ini saya akan ulangi setiap hari Selasa sampai saya akan dibuatkan oleh sistem ini sampai tanggal 28 September. Jadi kita akan dibuatkan
Lalu perekaman siswa, saya akan izinkan siswa untuk mengabsen dirinya sendiri. Jadi dia bisa memilih. Kalau ini tidak diaktifkan, maka berarti gurunya yang mengabsenkan secara manual di dalam absen ini. Tetapi kalau siswanya yang diizinkan untuk mengabsen, maka kita tinggal centang. Kalau tidak, ibu guru yang mengabsen sendiri. Ya. Mungkin kalau mau repot sedikit ya absen sendiri, dan caranya melihat log siswa, siapa yang hadir centang. Tapi kita izinkan saja siswa, lalu kita tambahkan. Nah, sudah jadi. Lihat Bapak Ibu, dari Selasa 10 Agustus sampai 28 saya sudah dibuatkan absen secara otomatis. Dan grupnya jelas, grup MIPA 1, 10 MIPA 1. Deskripsinya ada. Jadi dari tanggal 10 sampai 28 itu ada 8 absen yang saya buatkan. Ya. Dan ini laporannya ini akan otomatis dibuat di sini, ya. Nanti sebentar saya tunjukkan cara mendownload laporan. Nah, ini sudah untuk MIPA 1. Nah, bagaimana untuk membuat MIPA 2? Sama caranya, kita masuk ke tambahkan sesi. Lalu kita pilih kelompok-kelompok. Nah, kelas 10 MIPA 2 yang akan saya buat. Hari yang sama, tanggal 10 Agustus, cuma jamnya yang berbeda. Jam 11.00 saya mulai di MIPA 2, saya kasih juga toleransi sampai pukul 16.00. Ya. Saya ubah deskripsinya jadi MIPA 2. Oke. Saya lanjut ke multisesi. Saya minta juga ini diulang setiap hari Selasa sampai tanggal 28 juga. Ya, September. Oke, 2021. Saya klik izinkan siswa. Oke. Tambahkan. Selesai. Nah, ini sudah ada di sini caranya untuk melihat. Saya mau melihat untuk kelas MIPA 2. Saya klik ini. Nah, ini. Jadi MIPA 2 juga di di tanggal 10 sampai tanggal 28 dari jam 11. Ya. Ada 8 hari juga saya dibuatkan. Kalau di MIPA 1 tadi dari jam 10 dia mengabsen. MIPA 2 deskripsinya juga berbeda ya. Nah, ini berarti absen-absen yang ada di dalam sini itu ada 16 karena ada 2 kelas ya. Ini kalau saya mau buatkan laporan, kalau mau kita lihat dulu yang mengabsen di sini ya. Nah, ini karena belum ada yang mengisi, nanti ada semua listnya di sini. Ya, hadirnya berapa, izinnya berapa dan seterusnya. Ini dibuat otomatis ya. Persentase kehadirannya berapa, nanti hadir berapa. Ini otomatis ada poinnya sesuai dengan setelan yang kita buat tadi. Untuk mengekspor ini, untuk mendownload ini buat dalam laporan bentuk Excel, kita tinggal ekspor. Apakah semua siswa akan dibuatkan atau kelas 10 MIPA 1 saja? Nah, oke, ini yang atas nama ini semua. Komentar ini enggak usah. Nah, ini langsung unduh dalam format Excel. Ya. Jadi kita tinggal atur ini enggak usah. Sertakan sesi enggak usah. Kita unduh. Karena belum ada isinya, belum ada yang mengabsen, maka belum bisa kita unduh. Tapi caranya seperti ini. Ya. Kita bisa unduh atau download jika siswa-siswa ini sudah ada laporan di sini. Ini karena masih kosong, belum kita bisa buat. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian cara membuat absen.
Nah, setelah kita kembali ke kursus tadi, ke mata pelajaran saya, Quran hadis, ini absennya sudah ada. Kita matikan kembali mode ubah, ya. Nah, sudah. Jadi absen kita sudah ada di sini, dan siswa bisa mengabsen menggunakan ini, dan laporannya akan masuk sesuai dengan grupnya masing-masing. Jadi tidak perlu membuat absen banyak gitu. Ini saja mungkin berbagi cara membuat absen yang saya share ke teman-teman supaya lebih memudahkan kita untuk mengaplikasikan e-learning ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.